Yo, halo sebagai sama gua di channel Beratin dan salam merah merona teman-teman ya. Udah merah makin merah ya, udah dalam makin dalam teman-teman. Sekarang udah masuk ke 38 Fear. Akhir kita masuk Fear ya, sudah masuk Fear. Fear and Greed Index sudah benar-benar masuk Fear ya, nggak cuma nyentuh dikit doang tapi benar-benar kita udah kecelup dalam Fear. Ya dimana market udah merah merona dan menurut saya ini cukup sadis. Kenapa cukup sadis? Sewaktu Bitcoinnya drop, Bitcoin dominasi tadi itu sempet ngepam. Jadi altcoin itu makin memble ya, makin udah masuk ICU kayaknya guys nih ya. Udah masuk ICU dan benar-benar harus ditanganin secepat mungkin gitu. Jadi ya kita bisa lihat sekarang merah semuanya, serba merah ya guys. Gimana mental aman? Semoga aman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang stres, jangan jauhi benda-benda tajam. Kemudian tutup dulu aplikasinya ya untuk teman-teman yang lagi stres. Apalagi ya pokoknya intinya jangan sampai mempengaruhi di keseharian teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman yang kerja atau yang lagi buka usaha dan lain sebagainya itu jangan sampai ya. Jangan sampai itu atau hal ini mempengaruhi ke dunia kerja teman-teman sekalian gitu. Jadi balik lagi, that's why kenapa dari awal saya infokan kalau teman-teman mau masuk ya pakai uang dingin, jangan pakai uang panas. Ya pakailah uang dingin teman-teman. Jadi kalau misalkan kejadian nih seperti ini, ya udah nggak masalah gitu ya, nggak mempengaruhi kebutuhan keseharian teman-teman, nggak mempengaruhi aktivitas teman-teman sehari-hari gitu. Karena toh benar-benar pakai uang dingin, yang istilahnya dalam tanda kutip kalau uang itu kenapa-kenapa, ya teman-teman juga nggak kenapa-napa juga gitu ya, nggak pusing gitu loh. Ya, that's why itu kenapa yang namanya benar-benar uang dingin, bukan cuman sekedar oh ya udah, gua nggak pakai 2-3 bulan ini, ya udah berarti gua nggak pakai itu sampai nanti bulan keempat baru pakai. Ya nggak kayak gitu. Ya istilahnya memang uang dingin itu atau uang yang benar-benar udah nggak kepake ya, dalam tanda kutip nggak kepake, benar-benar dingin. Jadi istilahnya kalau kenapa-napa sama uang itu pun kalian tidak pusing, nggak stres, nggak bimbang, nggak lain sebagainya gitu, nggak kena mental ya. Kurang lebih seperti itu analoginya uang dingin ya. Jadi itu singkat pembuka dari saya. Dan ya jadi ini juga salah satu faktor ya kenapa ini bisa berdampak dari The Fed yang belum katret-katret. Jadi simpelnya adalah ini kan banyak yang jualan barang nih ya, dari MT Gox, kemudian juga dari government yang di Jerman gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak yang jual barang, perbankan juga buang barang gitu ya. Jadi apa nih hubungannya khususnya sama orang-orang yang dari perbankan yang jual dengan The Fed belum katret? Ya tentunya ada teman-teman. The Fed itu belum katret, so suku bunga tetap tinggi. Suku bunga itu tetap tinggi, maka banyak orang gagal bayar kreditannya. Nah kan jadi macet nih. Bank kan juga butuh dana juga kan. Kalau misalkan uang itu macet nggak ngalir ke bank, terus bank harus gimana? Ya udah, salah satu yang istilahnya wadah investasi mereka, wadah uang yang mereka taruh di kripto itu harus dijual dulu nih, biar mereka bisa napas dulu nih seenggaknya. Nah uang yang istilahnya aset yang mereka jual itu kan berarti narik likuiditas di pasar. Likuiditas ditarik dari pasar, maka di market ini likuiditasnya makin sedikit, makin kering dalam tanda kutip. That's why kenapa harganya turun, karena ditarik-tarikin teman, jual-jual. Ya logikanya kalau dijual-jual ya masa naik, pasti turun gitu ya. Jadi benar-benar ini katret itu kita butuhkan. Ya sekali lagi kita benar-benar butuhkan untuk men-trigger market bisa hijau lagi ya. Kemudian untuk perbankan dan sebagainya itu lebih lancar lagi ya. Kemudian mereka mau masukin barang lagi. Kemudian kita butuh juga mendekati pemilu ini, semoga siram dana lagi ke market, dan itu bisa membuat market hijau kembali. Dan gak lupa juga untuk ETF spot Ethereum. Nah jadi itu beberapa hal penting yang perlu di note yang bisa men-trigger market hijau, balik hijau lagi. Jadi selama beberapa hal atau selama beberapa poin itu belum kejadian, so ya market masih dalam tanda kutip gini-gini aja. Kita butuh hal yang bisa men-trigger market untuk bisa hijau lagi. Ya selama itu belum, ya udah kita harus bersahabat dengan market yang merah dulu. Ya jadi untuk yang nanyain apakah bull run ini sudah selesai atau belum, saya personally masih yakin bull run ini belum selesai. Karena beberapa hal tadi itu belum kejadian.
Kecuali beberapa hal itu udah kejadian nih. ETF spot Ethereum udah. Kemudian udah cut rate. Kemudian juga sudah siram dana, udah pemilu juga, udah pilih presiden juga dan lain sebagainya. Ini udah berlangsung nih. 3 hal penting ini udah berlangsung. Itu ketika hal itu sudah berlangsung, kemudian market sudah turun drop. Nah, itu sudah bisa dikatakan mungkin adanya indikasi kita akan masuk ke bear market. Tapi kalau ini kan belum kejadian tuh. Hal-hal penting itu belum kejadian. Menurut saya mungkin let's say di bulan depan ya, di bulan depan atau di bulan depan lagi sampai 3 hal ini kejadian, kita masih peluang nikmatin yang namanya bull run. Ya, itu dulu aja nih yang awal-awal pengen saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu ya. Kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin dan juga Manta. And then kita lihat juga untuk liquidation heatmap per 3 harinya. Ya so far masih banyak banget yang nge-short, belum ada yang nge-long. Ya kita bisa lihat liquidation itu gemuk di bagian atas. Dan untuk di bagian bawahnya kita lihat per 1 minggunya juga kita bisa lihat nih. Ini saya scroll nih. Nggak ada likuiditas yang tebal bagian bawah guys. Ya bagian atas tuh yang tebal. Nih banyak yang sell short per 1 minggu. Jadi memang kita lihat untuk kondisi market saat ini pun masih condong orang-orang itu melakukan short. Ya belum ada yang long. Jadi mungkin ketika memang banyak nih yang mau jualan barang dan sebagainya dalam muatan dalam tanda kutip besar, ya belum ada nih yang ada penampungnya. Ketika memang dia udah jualan barang, market shock gitu ya, nggak ada nih, bawahnya itu tipis-tipis teman-teman. Jadi itu juga bisa teman-teman pahami ketika Wells itu mau jualan. Nggak segampang itu. Kalau misalkan teknik jualannya itu salah, dia langsung jebret jual. Oh market kaget kan, dam gitu ya. Ya orang-orang panik juga kan pada jualan barang gitu. Nggak ada yang mau nahan bawah lagi. Ya ketika mau jual lagi nggak ada yang mau beli di bawah. Siapa yang mau beli? Ya kalau muatan itu besar ya dalam tanda kutip. Nggak cuman yang 100.000 1 juta, enggak, teman-teman, kita ngomongin uang besar. Ya ini juga kita bisa lihat tergambar dari liquidation heatmap juga. Ya mayoritas masih sell short gitu, belum ada yang ngelong ya, bahkan sampai per 1 minggunya gitu. Dan kita lihat juga untuk per daily-nya untuk si Bitcoin ini area imbalance-nya juga udah jebol teman-teman. Area imbalance jebol, so ya tadi itu sampai 53.300-an dolar nih. Ini udah dekat sekali dengan area demand secara daily. Di sini area demand ini. Sebentar saya tandain. Di sini area demand ini udah dekat sekali nih. Ya di sekitar 50.500 ya, 50.000 lah sampai 53.000 tadi, hampir ke sentuh dalam jangka waktu yang relatif singkat nih. Ya ini kita bisa dari 1 Juli ini sempat naik testing EMA21, kemudian 2 Juli, 3 Juli, 4 Juli, 5 Juli, 4 hari aja dari 64.000 lah ya sampai 54.000, udah kurang lebih 10.000 dolar ini turun teman-teman. Cuman yang menjadi problem adalah altcoinnya. Karena ini tadi sempat nge-spike naik teman-teman tuh. Ini sempat nge-spike naik. Waktu Bitcoinnya turun, dia malah sempat nge-spike naik. Makanya altcoin itu makin memble. Ini problemnya. Ya, jadi kita benar-benar butuh sampai Bitcoin domino. Kita bisa lihat tuh. Ya, di sini kita bisa lihat banget ini secara daily. Ya, compare nih. Compare pergerakannya si Bitcoin. Kita bisa lihat dailynya seperti ini, dia turun seperti ini. Dengan Bitcoin dominance dia malah naik nih. Bentar, kita tandain pakai brush nih. Tuh, dia malah naik kayak gini. Ya, gimana nggak memble untuk altcoinnya gitu loh. Ya, jadi memang ini bisa dibilang setelannya sadis, benar-benar sadis banget untuk altcoin. So mungkin untuk holder altcoin ya bisa lebih bersabar lagi, gitu ya. Saya cuman bisa bilang lebih bersabar lagi. Balik lagi mungkin yang kerja, yang usaha, tetap fokus aja ke real life gitu ya. Ini mungkin bisa dikesampingkan terlebih dulu sampai nanti kita bisa melihat 3 hal yang bisa men-trigger market itu kejadian, baru nanti mungkin teman-teman bisa tengok lagi market, buka aplikasi lagi. Tapi kalau misalkan situasinya lagi kayak gini, daripada makin stres, daripada makin pusing gitu ya, daripada kepikiran gitu ya, ya di close dulu aja aplikasinya. Kurang lebih seperti itu. Kita melihat juga Bitcoin dominance ini malah strong seperti ini ya, berbalikan dengan Bitcoin price actionnya seperti ini ya, altcoinnya makin deres turunnya ya. Jadi ini menjadi PR utama lah untuk si altcoin. Dan sedikit juga saya mau mention ya, untuk teman-teman yang kemarin-kemarin itu bilang all season gimana all season, sudah all season. Jadi saya mau merimain sekali lagi,
selama Bitcoin dominance ini belum berada di bawah level 50, itu belum bisa dibilang all season. Mungkin ketika memang Bitcoinnya itu sideways, Bitcoin dominance juga turun dikit, itu bisa dikatakan mini all season. Beberapa sektor aja nih yang naik, beberapa altcoin doang nih yang naiknya lumayan. Tapi overallnya kan Bitcoin dominance masih di atas level 50 nih, di atas box putih ini. Ya selama di atas box putih ini kita belum bisa bilang all season. Mini all season bisa. Ya tapi tergantung case-nya juga. Tapi overallnya selama dia masih berada di atas nih, di atas level 50%, berarti kan mengindikasikan kita bisa lihat juga nih, mayoritas uangnya itu ada di Bitcoin di atas 50%. Berarti kita belum bisa bilang all season. All season itu bisa dia bilang kalau Bitcoin dominance itu berada di bawah level 50. Berarti di situ kita bisa tahu, oke, berarti mayoritas uang itu ngalirnya ke altcoin. Berarti kita bisa bilang itu all season, teman-teman. Tapi selama masih berada di level di atas level 50%, ya ini masih Bitcoin season. Ya mayoritas uang itu masih ada di Bitcoin. Oke. Dan kita lihat untuk time frame 1 jam lebih kecil, ini kan tarikan Fibo terakhir kali ya, dari lowest terakhir di sini ke highest terakhirnya kita mendapatkan retracement 2,4. Sebenarnya area ini juga udah jebol, teman-teman. Tapi dia bikin tail candle panjang. So, ini bakalan bagus banget dan menarik sekali ketika nanti kita lihat dia cuman bikin tail candle panjang dan closing di atas seperti ini. Malah dia lanjut recover. Jadi sekedar fake out aja, grab liquiditas aja nih. Tadi sampai 53.200 something lah ya. Kalau ini yang terjadi, adanya short termnya indikasi cukup positif untuk Bitcoin. Kita lihat dari lower time frame. Tapi kalau misalkan di sini dia masih deres turun gitu ya, ya maka bakal balik ke $50.000 untuk si Bitcoin. Jadi itu dulu mungkin yang bisa diomongin ya. Belum ada terlalu banyak yang bisa dibahas juga karena ya totally masih strong juga penurunannya. Ya tinggal kita lihat aja nanti dia closingnya seperti apa dan reaksi terhadap area $54.000 ini seperti apa. Apakah memang akhirnya dia mampu break dulu, ya reclaim lagi adanya V-shape recovery dan lain sebagainya. Tapi selama memang belum adanya V-shape recovery, belum adanya tail candle yang cukup panjang ke bawah, belum adanya grab liquiditas yang panjang ke bawah, kita tidak bisa mengekspektasikan market itu sesegera mungkin recover. Tapi kalau misalkan ada beberapa sign positif dari lower time frame-nya, itu udah bisa menjadi sinyal awal lah. Dan ya itu bisa menjadi pertanda awal, kita bisa bilang juga. Ya tapi memang sekarang ini masih deres penurunannya. Jadi ya masih bersabar dulu. Kita lihat dulu nanti reaksinya seperti apa di market. Ya ini juga udah di hari Jumat. Ya teman-teman, jadi stay safe, sabar juga di market yang masih merah merona ini. Coba kalian komen gimana kira-kira kondisi teman-teman sekarang. Itu aja dari saya. Tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa untuk next video. Bye bye.